General Podcast, siapa di sana? Halo semuanya, kembali lagi di Tim General Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali di sesi podcast dengan saya, Audi Tabrani, selaku host dan narasumber saya, yaitu Mas Bari. Mas Bari. Ya. Dari cabang mana nih Mas Bari? Dari cabang Godean. Dari cabang Godean. Oke, buat teman-teman yang sering ke Optik General Godean pasti nggak asing sama Mas Bari. Oke, hari ini kita mau bahas apa nih Mas Bari? Mungkin kita bahas tentang manajemen miopia aja ya Mbak ya. Oke, kita mau bahas tentang manajemen miopia teman-teman. Khususnya untuk anak-anak dan remaja biar nanti lebih terfokus aja ya. Oke, untuk anak-anak dan remaja. Nah, pas banget nih Mas Bari, kita udah spill tentang pembahasan kita siang hari ini. Kan untuk fenomena saat ini nih Mas Bari, konsumen optik general itu nggak cuma remaja sampai orang tua. Iya, betul. Nggak asing lagi dan nggak bisa dipungkiri kalau konsumen optik general sekarang tuh mulai dari anak-anak SD atau mungkin di bawah SD itu sudah ke optik general untuk periksa mata dan ternyata mereka itu mengalami miopia. Betul sekali. Bener nggak Mas Bari? Iya. Biasanya tuh nih, aku lihat sendiri di optik general masih pada pakai seragam nih Mas Bari. Iya. Mereka udah periksa mata. Ternyata mereka ada yang penglihatan jauhnya tuh macam-macam. Sudah terganggu. Iya, seperti itu ya. sudah terganggu. Nah, kenapa sih Mas Bari anak-anak sekarang itu bisa mengalami itu secara kalau zaman dulu ya kan nggak banyak nih. Cuma kalau sekarang itu kayak sesuatu hal yang sudah lumrah. Sudah biasa gitu ya, anak pakai kacamata gitu ya. Anak-anak sekarang udah pakai kacamata udah biasa. Kenapa sih Mas Bari kok bisa kayak gitu? Jadi gini Mbak, kalau untuk ini sharing saja ya, untuk ilmu yang mungkin saya ketahui, mungkin kalau mungkin saya salah mungkin bisa diralat juga ya. Oke. Jadi kenapa minus itu terjadi? Itu ada dari dua faktor. Pertama dari faktor genetik. Kalau dari faktor genetik, apabila kedua orang tua ada minusnya, biasanya anak-anak juga rentan ada ukuran miopianya juga seperti itu. Bisa juga dari aktivitas hidup dari anak tersebut seperti itu. Karena perkembangan zaman sekarang ini, anak-anak banyak sekali yang sekolah sampai full day. Sampai jam 4 sore seperti itu, dia aktivitas jarak pendek, lalu dia di rumah masih main gadget, masih belajar. Bener banget. Disitulah perkembangan minusnya akan tumbuh cepat sekali nanti di situ. Oh, gitu. Jadi karena bisa pertama faktor genetik, yang kedua pola aktivitas dari anak-anak tersebut. Betul sekali, Mbak. Oke, kalau misalnya nih Mas Bari, dari pola aktivitas sendiri nih yang sering dilakukan anak-anak itu nggak terkontrol, apa sih penyebab paling parahnya untuk anak-anak tersebut? Penyebab paling parahnya, oke. Kalau kita bicara penyebab paling parahnya, kalau dia sudah seandainya sebagai contoh kasus ya Mbak Audi ya, anak-anak di usia, sebentar ya, saya cek data dulu ya. Jadi kalau ini saya contohkan di usia 7 tahun, dia sudah pakai minus 5, itu nanti kalau dia minusnya tidak terkontrol pada saat dia usia 17 tahun, dia bisa sampai minus 12 atau 13, Mbak Audi. Wow. Seperti itu. Ya, betul sekali. Dan contoh yang kedua, itu kalau seandainya anak-anak usia 8 tahun dengan minus 3, apabila tidak terkontrol, itu nanti bisa sampai min 8, min 9. Min 8 sampai min 9. Betul sekali. Itu kalau mereka tidak terkontrol pola aktivitasnya. Betul, iya. Nah, untuk cara mencegah sendiri agar tidak terjadi penambahan secara signifikan seperti itu, ada nggak Mas Bari kira-kira? Baik, untuk pencegahannya sendiri, kalau untuk pencegahan secara aktivitas mungkin bisa dibatasi Mbak Odi. Jadi pertama contohnya apabila anak-anak itu sudah melakukan kegiatan dengan jarak dekat lebih dari 2 atau 3 jam, mungkin mata bisa diistirahatkan dulu untuk melihat jarak lebih dari 6 meter antara 15 sampai 20 menit agar sumbu bola mata itu, jadi gini, pada saat anak-anak itu melihat jarak dekat, sumbu bola mata itu memanjang Mbak Audi. Memanjang. Ya, itu pengaruh dari untuk mengkoreksi ukuran bacanya untuk ukuran dekatnya. Oke. Seperti itu. Pada saat memanjang, otomatis nanti apabila itu dilakukan terus-menerus,
akan berpengaruh pada ukuran jarak jauhnya. Jadi ukuran jauhnya akan selalu bertambah. Jadi kenapa pada saat anak-anak mengakses ataupun melakukan aktivitas jarak dekat untuk membaca atau main gadget seperti itu nanti disarankan setiap 2 jam sekali atau 3 jam sekali melihat jauh lebih dari 6 meter itu 15 sampai 20 menit. Istirahat mata nggak harus tidur Mbak Audi, jadi cukup dengan melihat 15 sampai 20 menit ke jarak lebih dari 6 meter itu sudah mengistirahatkan mata juga. Oke, berarti enggak kan kita misal nih anak-anak di sekolah udah belajar jarak dekat ya, baca, nulis lama, itu disarankan untuk istirahatnya tuh dengan melihat yang jauh-jauh kayak refresh gitu ya Mas, saraf matanya ya. Iya. Jadi kenapa di sekolah itu kan kalau kita masih sekolah itu jam 7 masuk, jam 9 dia sudah istirahat. Iya, 2 jam ya. 2 jam. Nanti jam 9 masuk, jam 11 istirahat. Itu kenapa seperti itu? Karena ada alasannya juga Mbak Audi. Oke, ternyata ada alasan ya? Iya, kenapa? Iya, betul sekali. Kenapa istirahat itu per 2 jam itu seperti itu? Oh alah, ya baru tahu nih saya mah. Ternyata ada alasannya ya teman-teman. Biar anak-anak itu nggak jenuh dan juga otot matanya nggak bekerja secara keras gitu. Iya, untuk berakomodasi seperti itu. Betul. Yang kedua mungkin kalau itu tadi kan secara aktivitas ya, secara membatasi untuk aktivitas juga bisa juga kalau untuk anak-anak yang sudah pakai kacamata itu nanti memang kita sarankan pakai lensa khusus untuk anak-anak yang bisa mengakomodir untuk jarak bacanya gitu ya. Jadi biar kerja mata itu tidak terlalu terforsir Mbak Audi. Oke. Nanti akan kita bahas di terakhir aja itu. Ada tuh Mas lensanya. Ada nanti. Oke, seru banget nih kayaknya. Gimana kalau kita langsung kasih tahu sekarang nih Mas Bari tentang lensanya, apa yang harus digunakan untuk para anak-anak ataupun remaja yang saat ini sudah mengalami miopia? Oke, jadi gini, untuk anak-anak ataupun remaja yang sudah mengalami miopia, jadi kalau untuk miopnya masih -1 Mbak Audi, itu memang kita masih dalam observasi biasanya Mbak Audi. Jadi usia 0 sampai dengan maksudnya 5 sampai 10 tahun kalau dia masih -1 kita masih observasi, kita tahan dulu. Tapi kalau sudah menginjak -2 nanti kita sarankan sudah menggunakan miopia kontrol atau miopi kids. Kita ada produk ya di general, iya betul sekali. Di general ada produk dari Essilor namanya miopi kids. Itu sebuah lensa yang didesain untuk mengurangi akomodasi mata untuk anak-anak ataupun remaja yang usia di bawah 15 tahun. Di bawah 15 tahun nih yang bisa pakai Mas? Iya betul, di bawah 15 tahun untuk miopi kids. Oke, lensanya itu sendiri gimana sih Mas cara kerjanya? Boleh nggak di-spill ke teman-teman biar mereka tuh tahu nih tentang lensa miopi kids? Lensanya itu lebih ke arah seperti lensa bifokal Mbak Audi. Jadi ada jarak jauh dan untuk jarak baca. Seperti itu. Ada 2 jenis nanti untuk lensa miopi kit itu. Jenisnya ada yang Pro dan Max. Oke, ada Pro dan Max. Itu yang Max itu yang seperti lensa bifokal nanti. Kelihatan gitu ya Mas? Kelihatan, betul sekali. Garisnya. Kelihatan garisnya, nanti batas bacanya akan kelihatan sekali. Nah Mas Bari, untuk pemilihan lensanya sendiri nih, untuk miopia kids atau lensa minus anak-anak ini tadi ada nggak sih caranya milih kekuatan powernya? Kalau untuk milihnya, mungkin kalau untuk teman-teman general nanti bisa kita sarankan yang Pro saja Mbak Audi. Yang Pro. Iya, jadi karena yang kelihatan. Iya betul sekali, karena kalau yang kelihatan itu secara fungsi sebenarnya sama. Cuma kan kita juga akan memikirkan masalah kosmetik juga. Jadi anak-anak kalau kelihatan double-nya kan nanti takutnya dibully sama teman-temannya yang pakai minder seperti itu. Tapi kalau tidak kelihatan kan seperti kacamata biasa Mbak Audi. Jadi kita sarankan nanti dipilih yang Pro saja. Lalu untuk pemilihan powernya nanti untuk anak-anak dengan minus di bawah -3 dari 2 atau 3 karena tadi saya mulai kalau rekomendasi saya dari -2 sampai 3 ya. Iya, sudah pakai lensa sudah pakai miopi kit itu nanti pakai ADD-nya yang 1,5. Oke, ADD 1,5. ADD 1,5. Nanti kalau di atas -3 ADD-nya pakai yang +2 Mbak Audi. +2. Betul sekali. Oke, sebenarnya ADD ini fungsinya untuk apa sih Mas Bari? ADD itu fungsinya untuk ini Mbak Audi. Sebenarnya ADD itu kan nama itu penambahan. Jadi untuk mengurangi akomodasi jarak pendeknya Mbak Audi. Jadi gini, kenapa anak-anak itu pada saat
dia akses jarak pendek itu kebanyakan kan untuk baca tidak terasa pada saat dia berakomodasi. Beda sama orang tua Mbak Odi. Kalau orang tua usia 40 tahun, dia baca nggak pakai kacamata baca, dia kabur karena faktor akomodasi orang tua sudah semakin lama semakin menurun. Cuma anak-anak itu tidak terasa, jadi itu tadi dia mata harus dipaksakan untuk melihat berakomodasi. Dari fungsi ADD itu biar mata itu tidak berakomodasi, mengurangi kelelahan mata, otomatis nanti pada saat dia beraktivitas jarak pendek itu mengurangi resiko pertambahan minusnya. Oke, jadi fungsi untuk lensa Myopia Kids ini untuk membantu anak-anak berakomodasi secara berlebihan ya Mas. Jadi ditahan gitu kan biar minusnya Iya, jadi menahan laju minus biar tidak terlalu cepat Mbak Odi. Seperti itu. Untuk harga lensa Myopia Kids sendiri nih, berapa Mas Bari kira-kira? Spill dikit. Untuk harga Myopia Kids sendiri nanti untuk yang pro ya Mbak ya. Itu kan untuk Essilor ada namanya coating Crystal Rock, ada Crystal Sapphire dan Prevencia. Kalau untuk Prevencia itu sebenarnya fungsinya kayak lensa Blue Cut Mbak. Blue Cut. Betul sekali. Jadi nanti tergantung dari permintaan pelanggan mau yang seperti apa. Kalau untuk yang Rock Sapphire itu belum ada anti radiasinya, untuk anti radiasi sel birunya. Kita kasih tahu teman-teman dulu nih Mas Bari. Kalau Blue Cut itu artinya anti radiasi. Jadi ini lensa ada anti radiasinya, ada yang enggak? Ada yang enggak, ada yang ada. Kalau untuk yang ada anti radiasinya nanti Prevencia. Tapi kalau untuk yang coating Crystal Rock sama Crystal Sapphire itu tidak ada anti radiasinya. Seperti itu. Nanti untuk harga lensa tersebut ya masih terjangkau. Terjangkau nih ya. Betul sekali, masih terjangkau dibandingkan dengan resiko yang mungkin anak-anak akan alami ke depannya seperti itu. Investasi kesehatan ya Mas. Betul sekali. Jadi worth it lah ya teman-teman. Kalau garansi sendiri Mas Bari? Garansi, kalau kita bicara garansi untuk lensa Essilor sendiri itu nanti untuk Myopia Kids apabila dalam 1 tahun itu ada penambahan 1 dioptri, itu nanti akan diberikan garansi lensa eyewear itu nanti 1 pasang. Jadi free. Jadi misal, Mas, contohnya kayak gimana tuh? Contohnya seperti ini. Jadi ini anak-anak pasien itu seandainya sudah -3 pada saat pengecekan menggunakan lensa Myopia Kids. Nanti 1 tahun berikutnya itu dicek lagi kok minusnya sudah nambah Mbak Odi. Nambahnya 1,5. Itu nanti akan diberikan lensa gratis dari Essilor. Bahannya dari eyewear, tapi single vision, tidak Myopia Kids lagi Mbak, tapi single vision saja seperti itu. Berarti dapat garansi ya teman-teman. Jadi kayak boleh di-upgrade tapi tanpa bayar gitu. Bukan di-upgrade sih Mbak. Jadi nanti bahasanya mungkin bisa di-upgrade ya. Tapi garansi itu tukar dikasih pengganti lensa baru dengan ukuran yang baru, tapi bukan pakai Myopia Kids, tapi pakai single vision saja. Baik, kalau misal ya baik ya Essilor ya Mas. Ngasih upgrade ngasih lensa, jaminan Mbak. Iya, jaminan ya. Jaminan. Jadi apabila memang karena kita tidak bisa mengontrol nanti pada saat anak-anak itu sudah sampai rumah apakah dia masih mengontrol untuk aktivitasnya atau tidak kan kita tidak tahu. Cuma apabila sampai naik Essilor masih ngasih jaminan. Itu jaminan berarti kayak kemungkinan tuh nggak akan naik secara signifikan gitu ya teman-teman. Betul. Jadi itu salah satu jaminan kalau pakai lensa Myopia Kids kayak gitu, ya kan Mas? Iya, betul sekali. Terima kasih Mas Bari untuk bincang-bincangnya, seru banget tentang Myopia Kids. Jadi teman-teman, untuk semua penonton tim Jelala Official nih, kesimpulannya yaitu untuk para orang tua harus andil dalam pola aktivitas anak-anaknya. Jangan sampai orang tua itu yang penting anak anteng nih kasih gadget. Padahal anak di bawah 10 tahun itu harus menjaga pola bermain gadgetnya 1 jam. Iya Mas, 1 jam ya minimal itu 1 jam. Maksimal Mbak. Maksimal? Iya, jangan minimal. Maksimal 1 jam? Maksimal 1 jam saja. Berarti di bawah 10 tahun maksimal 1 jam. Dibatasi penggunaan gadgetnya agar tidak terjadi pengaruh buruk pada anak-anak sekarang gitu kan. Terus untuk penggunaan Myopia Kids sendiri nih, kalau dari saya dan teman-teman, menurut saya lensa ini tuh sangat
bermanfaat ya, worth it ya Mas Bari ya. Iya. Dengan harga segitu menjadi investasi kesehatan mata anak-anak dari masyarakat di luar sana yang nggak mau terjadi anaknya tuh minusnya semakin bertambah banyak. Betul nggak Mas Bari? Iya. Oke teman-teman, buat kalian semuanya nih yang sudah nonton video ini, kalau masih ada pertanyaan tentang seputar kacamata, kesehatan mata, soft light, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa apa Mas Bari? Like, komen dan subscribe ya. Oke, jangan lupa ikuti sosial media Optik General, ada di link berikutnya. Dan sampai jumpa di next video.